Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sukses dan bahagia selalu untuk kamu sekeluarga. Jumpa lagi di AA Channel untuk zodiak. Untuk video love reading zodiak Leo masih di bulan Oktober 2024. Ini sifatnya timeless ya, supaya aku bisa sering-sering upload video love reading kamu. Terima kasih banyak buat kamu semua yang sudah like, share, and subscribe channel ini, karena tanpa kamu semua channel ini tidak berarti apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke, Leo. Energi general love reading untuk asmara dan percintaan zodiak Leo 7 hari ke depan. Overall energi bottom of the deck ada The Magician, Strong Aries, Virgo, Gemini. Aku ngikutin orang bule aja ya. Kalau The Magician itu Aries, Virgo, Gemini. Untuk overall kartu klarifikasi ada Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Untuk spread future outcome ada The Hermit, ada The High Priestess, dan Nine of Cups. Ada sebagian dari kami yang saat ini dalam fase healing ya. Dalam fase healing ini selain Four of Swords, walaupun tidak ada spread kartu Four of Swords, energinya muncul ke energi future outcome kamu di sini, tapi The Hermit ini sudah menunjukkan bahwa selain kamu sudah mengevaluasi banyak hal, mempelajari, mempertimbangkan ya, atau flashback, kilas balik ke masa lalu, entah dari kesalahan kamu, pengalaman kamu, situasi kamu yang dulu pernah terjadi, sudah memberikan kamu banyak pelajaran yang berharga. Dan begitu kamu sudah bisa mengambil hikmahnya, kamu bisa mendoakan yang terbaik untuk kebaikan kamu sendiri. Dan di sini kamu memiliki sebuah progres, misi atau baru visi, nggak tahu Pak. Pokoknya itu kamu ya. Kalau doa itu kan baru visi ya. Visi yang dimohonkan. Ya Allah, aku ingin bahagia. Ya Allah, aku ingin minta kesempatan kedua ya, itu kan baru visi ya. Nah, aksinya ya, misinya ini kamu menginginkan sebuah komunikasi. Kalau misalkan kamu berdoa dan kamu merasa sebelumnya tidak pernah melakukan kesalahan kepada seseorang, terus kamu mendoakan sesuatu bahwa orang yang kamu maksudkan itu agar reach out ke kamu atau berkomunikasi kamu lebih dulu, ya itu bukan doa yang baik, Leo. Kalau misalkan ini agak lucu ya. Sebenarnya ada energi childishnya juga ya. Oke lah, The Hermit aku anggap sebagai seseorang yang kamu nih ya, ini energi kamu sedang dalam berdoa, menenangkan diri ya, menjauhkan diri dari situasi yang membuat kamu bertambah stres, pusing, segala macam. Dan ada doa yang kamu panjatkan di sini. Cuma kenapa doanya ini? Kalau misalkan kamu menginginkan sebuah kesempatan kedua lewat komunikasi, seharusnya nggak perlu berdoa lagi, langsung aksi ya nggak? Betul nggak? Masuk akal kan? Ya kan? Tapi kenapa kamu mendoakan itu? Atau kamu justru ya itu tadi yang aku bilang, mendoakan supaya seseorang yang kamu maksudkan itu reach out lebih dulu untuk berkomunikasi. Ini nggak masuk akal kalau kayak gini ya. Jadi disesuaikan aja nih yang masuk akal yang mana, dan nggak perlu dipanjatkan dengan sebuah doa. Doanya yang benar, Leo. Kalau misalkan kamu, ya Allah, aku ingin menikah ya, tolong mudahkan jalan untukku, berikan aku petunjuk supaya aku bisa mendapatkan hidayah yang benar. Itu nggak masalah. Amin ya rabbal alamin. Itu nggak masalah, itu benar. Tapi kalau misalkan seperti ini nih, artinya childish ya. Seperti ya,
ya pokoknya aku nggak, nobody's perfect, aku juga nggak perfect, nggak ada yang sempurna manusia di dunia ini, betul. Tapi kalau kamu benar-benar ada doa yang dipanjatkan ya di dalam mode hermit kamu ya, di dalam hermit mode kamu saat ini, ya doanya yang benar. Kalau misalkan kamu hanya merenung tanpa melakukan sebuah aksi di mana kamu punya visi untuk meminta kesempatan kedua, atau kamu harus mengambil sebuah keputusan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya, dan kamu sudah ketemu solusi dan jalan keluar yang terbaik, yaitu sebuah komunikasi atau travel atau pertemuan atau apapun itu bentuknya. Aku rasa kamu nggak perlu mendoakan lagi, nggak perlu berdoa lagi. Ini yang seharusnya tidak perlu didoakan, tapi harus dilaksanakan, dilakukan. Zaman udah canggih kok, ya kan, ada Facebook, ada YouTube, ada WA, WhatsApp ya, ada Messenger, ya Allah banyak banget. Sekarang zaman udah canggih. Kalau kamu komunikasi yang masih menjadi masih menjadi sebuah visi buat kamu untuk kedepannya, tapi belum berani kamu lakukan, ya sebenarnya itu nggak perlu kamu doakan lagi, tapi ya harus ada aksi gitu kan. Dan kamu nggak perlu memikirkan gosip atau intervensi pihak ketiga yang nantinya akan mencemoohkan kamu, mengejek kamu, menganggap rendah kamu, karena mungkin di masa lalu kamu justru yang merendahkan orang yang kamu maksudkan ya kan. Kayak aku nggak tahu ya kan, kali aja nanti kalau misalkan kamu sebenarnya ada sesuatu yang membuatmu takut jika kamu lebih dulu reach out, lebih dulu berinisiatif untuk berkomunikasi kepada orang yang kamu maksudkan. Karena apa? Mungkin karena kamu takut dicemooh, takut digosipkan, takut dijelek-jelekan, takut dibully, ada cyberbully mungkin ya, aku nggak tahu. Karena apa? Karena kesalahan kamu di masa lalu mungkin ada hubungannya dengan orang yang kamu maksudkan ini. Makanya saat ini kamu merasa takut, khawatir, kalau misalkan kamu ketahuan, kalau kamu reach out duluan, kamu berkomunikasi lebih dulu kepada orang yang kamu maksudkan, dan kamu ketahuan kepada teman kamu, teman kerja kamu, atau siapapun itu, nantinya kamu takut, malu. Sebenarnya nggak perlu ya, jujur aja ya, nggak perlu lah itu kan. Karena bukan mereka yang buat kebahagiaan yang ada di dalam kehidupan kamu, Leo. Hanya kamu yang bisa membuat kebahagiaanmu sendiri, ya enggak? Yang di sini, di dalam mode hermit mode kamu di sini, kamu mendapatkan sebuah The High Priestess ya. Mungkin ini simbol dari sebuah wawasan, situasi, informasi, petunjuk, hidayah, bahkan mimpi. Nah di sini, Leo, kalau misalkan kamu benar nih, tapi jangan sampai di dalam mode hermit ini kalau kamu ada doa yang dipanjatkan ya, kamu jangan sampai nyekek botol lah. Janganlah. Misalkan nih, udah jam 12 kamu mau tidur nggak bisa, terus kamu memutuskan untuk tahajud, hajat, istikharah, minta petunjuk. Begitu selesai sholat tahajud, istikharah, terus kamu ambil botol kamu, terus kamu minum, ya salah. Di saat fase healing kamu ini yang nggak boleh ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari ya. Jauhilah barang-barang haram kayak narkoba, miras. Buat apa? Merugikan kamu. Buat apalagi nih untuk kamu Leo female ya, Leo feminin. Untuk yang Leo feminin yang belum sama sekali belum menikah ya, masih ada masa depan yang panjang, masih ada umur panjang yang harus kamu tempuh. Banyak cerita, banyak tanggung jawab, banyak kewajiban, dan banyak kebahagiaan yang nantinya akan
kamu jalani, kamu dapatkan sampai akhir hayatmu nanti, terutama khusus untuk Leo feminin, untuk melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Jadi jangan sampai kamu sia-siakan umur kamu saat ini, waktu kamu saat ini hanya untuk kesenangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada gunanya, Leo. Apa pernah miras, narkoba menyelesaikan masalah kamu, memberikan kamu, kalau kesenangan iya, bahagia iya, dosanya siapa yang bisa ngapus? Kalau kecuali bukan kamu sendiri. Gak ada yang bisa. Aku gak bisa ngapus dosa kamu. Kamu sendiri yang bisa ngapus dosa kamu. Setelah kamu minum miras, oplosan lah, atau narkoba atau yang lain. Kalau misalkan Leo feminin mau belajar smoking, pengen smoking, monggo silakan smoking, silakan, nggak masalah. Aku sendiri nggak ngelarang. Aku nggak ngelarang istriku smoking nantinya ya, aku nggak ngelarang. Daripada apa? Daripada miras, daripada narkoba, daripada dagang miras sama daripada dagang narkoba ya. Kalau mau smoking aja, nggak perlu ngumpet-ngumpet. Ya, ada masa depan yang jauh lebih baik dan ada rentang waktu yang harus dijalani. Di situ ada kebahagiaan. Di situ ada waktu kamu melahirkan anak-anak kamu yang soleh dan solehah, yang sehat walafiat, insya Allah, amin. Dan jangan sampai kamu rusak dengan kebiasaan burukmu itu, oke, Leo? Di sini nantinya akan ada petunjuk. Dan jika kamu dalam mode hermit kamu ini, kamu mendapatkan petunjuk, tapi aku sarankan jika ada doa yang dipanjatkan di dalam mode hermit kamu ini, kamu harus tidur karena di sini ada mimpi. Karena di sini kamu akan mendapatkan petunjuk lewat mimpi, ya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, yaitu apa? Meninggalkan sebuah situasi, meninggalkan sebuah lokasi. Ini hanya untuk spesifik person aja, tapi ada buat kamu untuk general di sini. Meninggalkan situasi yang rawan konflik bisa, yang selalu menimbulkan masalah bisa, atau yang sudah tidak membahagiakan kamu lagi, yang sudah tidak membuat yang sudah tidak bisa menghargai kerja kerasmu lagi di situ. Ada sebagian dari kamu yang merasa bayarannya tuh nggak sesuai ya. Nah itu wajar, aku juga pernah begitu kok. Aku kerja mulai dari gaji 150.000 ya, tahun 90-an itu. 150.000, aku pernah ngerasain 150.000 sebulan dengan insentif sekian gitu ya. Terus naik ya dari tahun ke tahun, dari 500.000, 750.000, 900, 1.200.000 sampai 4 juta, sampai itulah ya makanya ya. Nah di sini nantinya kamu akan dapat petunjuk, tapi kalau pengalaman aku ya 4 tahunan ya, 4 atau 5 lah ya, dalam baca tarot. Pengalamanku ini kalau dapat kartu High Priestess, the High Priestess ini, aku mendapatkan sebuah petunjuk lewat mimpi. Ya misalkan nih, ya Allah, aku penasaran sebenarnya dia dekat dengan siapa. Nah nanti malamnya aku tidur, aku nggak begadang malamnya, tahu-tahu, wih, ada cowok nih, ganteng, mirip Ray saya, tapi di meja coklat yang ada kacanya ya. Oh dia pakai seragam dinas lengkap, wow, oh dia. Bulan demi bulan ya, terus berganti tahun, perasaan aku enak lagi, nggak enak lagi. Ya Allah, sebenarnya dia lagi deket sama siapa? Aku tanya lagi, oh lagi deket sama teman kerjanya.
Seperti biasa, ada di meja yang lebih bagus, ada monitor komputer di situ di dalam mimpinya. Nah, dia di ruangan itu. Belum lama kemarin, sekarang hari Minggu ya. Belum lama lah, kalau nggak salah malam Jumat ya. Belum lama. Ya Allah, perasaan aku nggak enak banget. Tolong kasih tahu aku ya Allah, sebenarnya dia dekat sama siapa lagi? Wow, teman satu profesi yang seragamnya sama. Oh, dia naik motor dinas. Ya, aku ini siapa gitu. Aku lihat dia nanya aku, kamu siapa? Aku nggak jawab. Aku dalam hati, apa kok dia bisa lihat aku? Ini kan dalam mimpi gitu kan. Ini 5D loh ya kan. Kenapa dia bisa nanya sama aku gitu. Tapi karena aku cuekin ya, dia cuek juga gitu kan. Itu ya pengalaman 5D ya. Kecuali 6D, kalau 6D ilmunya belum sampai ya jangan so tahu jadi spiritualis ya. Jangan sampai nih Leo feminin nih ya. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang mungkin benar-benar harus tahu jawabannya, seperti ini rezeki gue gimana sih gitu, tolong dong lihat dong, atau jodoh gue sebenarnya siapa sih gitu, tolong dong kasih tahu dong gitu, tolong dong terawang dong. Begitu kamu minta tolong dengan orang yang salah, di situ kamu bisa kejebur. Bisa aja karena kamu dibohongin. Terus orang itu jealous sama kamu, jealous sama orang yang kamu tuju ya kan. Iya. Jadi hati-hati di saat rawan seperti ini, saat-saat rawan, di saat-saat labil, kamu membutuhkan informasi yang benar-benar otentik, akurat. Tinggal minta sama Allah. Ya, kepala aku yang makin berat ini. Dan jangan sampai aku ingatkan sekali lagi ya. Untuk berkomunikasi atau dalam berkomunikasi kepada orang yang kamu maksudkan atau kepada siapapun yang sekiranya kamu butuhkan untuk berkomunikasi, ya setidaknya untuk menyelesaikan masalah atau apa, tidak perlu mabok dulu. Ya, ini khusus untuk Leo feminin ya, nggak perlu mabok dulu, nggak perlu kamu bikin drunk text, apalagi pada orang yang kamu cintai, nggak perlu. Itu merusak kesehatan diri kamu sendiri plus dosa. Aku juga mabok. Aku pernah mabok. Tapi di umur 17 tahun. Pas hari ulang tahun aku berjanji dalam hati aku sendiri, aku mau berhenti mabok. Alhamdulillah aku bisa. Aku gak pernah mabok lagi sekarang. Aku berhenti mabok di umur 17. Nah sekarang kalau kamu Leo feminin ya, jika usiamu di kepala 3, di kepala 4 tapi masih single dan masih mabok, jempol ke bawah buat kamu Leo. Aku aja bisa, kenapa kamu gak bisa? Oh mas enak gak punya masalah, aku masalah banyak. Bullshit. Gak ada alasan untuk itu. Tinggalkan yang haram biar kamu bahagia. Oke? Petunjuk ini lewat mimpi ini yang akan kamu dapatkan, aku yakin nanti akan ada petunjuk. Entah lokasi seseorang yang kamu tuju, orang yang kamu cintai itu ada di mana, atau kamu harus melakukan sebuah tindakan sebagai bentuk pengorbanan kamu, atau apapun itu di dalam mimpinya. Aku kan nggak tahu, yang mimpi kan kamu ya kan. Aku hanya menceritakan kisi-kisinya aja. Nantinya akan tahu kamu harus melakukan langkah apa selanjutnya. Mungkin ini untuk kesekian kalinya kamu diberikan petunjuk lewat mimpi, tapi tidak pernah kamu indahkan, tidak pernah kamu obey. Kalau aku jujur Leo,
aku sudah nurut sama Allah. Aku ingin bahagia, aku mau sukses sama orang yang aku cintai. Kalau misalkan Allah udah kasih aku future wife aku, seorang wanita perwira tinggi, pakai seragam, aku sebenarnya nggak mau, tapi Allah kalau udah menunjuk aku, ya udah aku nurut sama Allah aja. Ya udah terserah Allah deh, tapi tolong ya Allah, buat itu terjadi. Aku nggak bisa, itu udah di luar kuasa aku. Nah kamu juga harus begitu, Leo. Ini contoh dari aku sendiri ya, contoh kasus aku sendiri, hanya contoh aja. Kalau yang lain ya monggo, kalau misalkan ada segi positifnya monggo silahkan diambil. Aku udah bilang sama Allah, aku udah minta sama Allah lewat doa malamku. Aku bilang, ya Allah tolong ganti, aku gak mau dengan seorang future wife yang berseragam, mau perwira kayak mau jenderal kayak, aku gak mau ya Allah, aku mau yang lain. Tapi doaku gak pernah ada petunjuk, gak pernah diberi balasan lewat mimpi. Jika ada sebuah balasan lewat mimpi, yang aku lihat siapa? Dia lagi. Ini contoh ya. Ini contoh dari contoh kasus aku sendiri. Berkali-kali aku minta sama Allah, diberi petunjuk lewat mimpinya, dia lagi. Ya udah, aku pasrah. Aku mau nurut sama Allah, aku mau sukses, mau bahagia sama istri masa depanku, sama anak-anakku nanti, sama cucuku nanti. Jadi aku mau nurut aja udah. Aku nggak mau, aku udah nggak pakai egoku lagi, nggak pakai prideku lagi. Udah, buat apa? Nggak ada gunanya. Mending nurut sama Allah. Itu aja udah. Nah di sini kamu ingin sukses dan bahagia, ingin mengembalikan keharmonisanmu di masa lalu dengan seseorang. Di sini kamu sudah tahu impian dan kesuksesan kamu tuh dengan siapa orangnya, ya, di mana dia, kamu sudah tahu. Ini adalah sebuah petunjuk yang belum tentu dimiliki atau pernah dimiliki atau didapatkan oleh orang lain, Leo. Gimana Tuhan gak sayang sama kamu? Makanya kamu harus dituntut dalam keadaan yang waras, sadar, eling, bukan keadaan mabok. Gak perlu bikin drunk text. Kamu mau gaya-gayaan seperti orang bule, jadi korban lagu drunk text begitu? Mau bikin lifestyle baru gitu? Mabok dulu sebelum chat message, kirim ke orang yang mau kamu ajak konflik. Di sini nantinya kamu akan mampu menciptakan sebuah tindakan, dan tidak perlu kamu memanifestasikan lagi. Kalau misalkan saat ini ada beberapa di antara kamu yang sedang memanifestasikan seseorang atau memanifestasikan rencana kamu, planning kamu ke depan, ya, itu nanti akan percuma jika tidak ada sebuah tindakan. Karena apa? Karena di sini High Priestess ini jangan main-main. High Priestess ini adalah sebuah petunjuk yang benar-benar valid. Validasinya sebuah petunjukmu di sini ada di High Priestess. Jadi kamu seperti ini karena ini ada kartu judgment ya, walaupun di sini sifatnya cloudy karena kartu klarifikasi, ya, tapi kamu sudah diberikan sebagai sebuah judgment yang menurutku sudah pantas dijadikan bahan pertimbangan sebelum kamu mengambil sebuah tindakan dan sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Dan ya nggak tahu kenapa nantinya kamu memiliki energi Knight of Swords ini.
dengan keberanian yang kamu miliki, strength, dengan keberanian yang kamu miliki untuk menciptakan atau melakukan sebuah tindakan demi sebuah kestabilan hubungan. Aku nggak tahu ya kestabilan hubungan apa ya di sini, karena love reading ya aku hubungkan ke hubungan percintaan. Ini ada sesuatu yang kamu rindukan di masa lalu. Dulu di masa lalu ada momen, ada saat di mana hari-harimu diwarnai oleh sebuah kebahagiaan yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Ini nih, kamu merindukan momen itu. Kamu benar-benar kehilangan momen itu yang dulu pernah ada di masa lalu, yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup kamu dapatkan waktu itu, tapi sayangnya sudah berlalu karena terjadinya di masa lalu. Dan kamu sebenarnya ingin mengalami hal seperti ini, tapi kalau misalkan masih dalam manifestasi, itu percuma karena timeline-nya sudah berbeda. Sekarang time frame-nya Oktober, ya sudah, time frame akan berjalan terus Oktober, November, Desember. Jika kamu hanya menunggu waktu dan alam semesta yang merubahnya, ya nggak mungkin ya. Kamu akan ditertawakan sama alam semesta. Kalau alam semesta tertawa, bisa tertawa, kamu udah tertawakan ya. Gimana Leo ya? Kamu udah banyak melakukan kesalahan ya kan ya. Udah sering nyekek botol ya. Udah sering mabuk bareng ya. Mabuk sendiri juga pernah. Aduh, mau bahagia tapi mabok mulu kan ya, gimana? Di sini kamu harus memperhatikan mimpi kamu, petunjuk kamu. Kamu harus ingat-ingat apa yang akan apa yang nantinya menjadi langkah atau tindakan kamu selanjutnya, Leo. Ya semoga petunjukmu ini bisa kamu jadikan solusi dan jalan keluar yang terbaik buat kesuksesan dan kebahagiaanmu atau masa depan, kebahagiaan percintaanmu nanti. Oke Leo, this is your reading. Thank you so much for watching. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum. See you next time.